Kata orang tua saya, udah tinggal di rumah orang tua, biar pisah dulu. Saya pisah sementara waktu itu. Saya masih ingat sampai hari ini ketika saya diem di kamar saya, di rumah orang tua saya, ibu saya datang. Mama tahu, cicilan motor belum lunas. Ini mama udah jual emas, lunasin motornya. Tapi janji, jemput istri, ngelamar kerja lagi di Bandung, tinggal di rumah mertua kalau perlu. Nggak usah jadi pengusaha-pengusaha dulu, nggak usah jadi pedagang-pedagang dulu, susah, nggak segampang yang pikirin. Saya nangis di situ. Bahkan ibu saya harus jual emas kawin jual emas perhiasannya hanya untuk lunasin motor saya. Kalau mama ngomong kayak gitu, nurut. Saya belum jadi apa-apa waktu itu. Bismillah, ngelamar kerja lagi. Saya ngelamar kerja lagi di Bandung, Bapak Ibu semua. Lalu saya pergi ke rumah mertua dan akhirnya saya tinggal di Bandung, kerja di Bandung di Antapani waktu itu. Saya jadi karyawan lagi. 2014, 15, 16, 17, saya jadi karyawan, tinggal di rumah mertua di dalam gang, jauh dari jalan raya. Pakai motor itu pasti papasan sama orangnya harus minggir. Deket kuburan di daerah Ciwaruga, Bapak Ibu semua. Mertua saya itu jualan bubur. Bayangin waktu itu saya tinggal di rumah mertua kurang lebih 4 tahun. Kalau lagi berantem pasti saya yang disalahin. Kadang saya dibanding-bandingin. Jangan sama mertua, sama orang tua saya aja pun dibandingin. Tuh lihat, teman kamu yang dari awal kerja terus sekarang udah kecicil rumah. Gitu lihat, tetangga udah pada nyicil rumah, kamu kapan? Gaji saya waktu di Bandung cuma 2,5 juta. Karena saya mulai dari nol lagi. Sampai akhirnya 2017 saya ngomong ke istri, Mi, gak ada perubahan hidup kita. Mungkin saya itu gak bakat, bukan takdirnya jadi karyawan. Saya tuh darahnya pedagang, walaupun orang tua saya gak mau saya jadi pedagang. Saya izin sekali lagi, saya nyoba bisnis. Yang paling penting Umi ngizinin, kita berjuang. Akhirnya saya nyari-nyari bisnis di online waktu itu, Bapak Ibu semua. Karena gak ada yang support saya. Saya gak tahu kenapa pengen aja bisnis. Saya waktu itu ada peluang bisnis salah satu aplikasi pembayaran. Saya daftar bisnis itu karena waktu itu masih murah. Saya daftar dan saya ngomong ke istri, kalau saya bisnis saya total 100%. Saya pengen kita hijrah lagi ke Purwakarta karena saya lahir di sana. Saya berani memulai di sana. Tapi kali ini saya sama istri saya nggak sewa toko. Saya sewa rumah 1 tahunnya 15 juta, Bapak Ibu semua. Saya tinggallah di rumah itu sama istri saya. Saya jual tuh yang namanya tiket kereta api. Saya jual token listrik. Saya jual semua pembayaran di rumah. Alhamdulillah jalan 2017, 2018. Tapi saya lupa 2018 itu. Ternyata gak ada perubahan juga dalam hidup saya. Rumah masih ngontrak dan kemana-mana masih pakai motor di rumah ini. Sampai akhirnya istri saya hamil lagi anak kedua. 2018 akhir itu istri saya hamil anak kedua. Nggak tahu kenapa Allah mulai uji lagi. Bisnis ini tutup lagi di Desember 2018. Dan saya ngalamin Januari 2019 nggak punya pendapatan lagi. Dikala istri lagi hamil anak kedua, saya nggak punya uang sepeser pun waktu itu. Sampai akhirnya istri harus pakai uang tabungan dia. Dari Januari, Februari, Maret pakai uang tabungan. Sampai akhirnya di Maret itulah uang kita habis. Saya punya 1 motor doang. Itu pun hasil dilunasin sama orang tua saya waktu itu. Saya mulai berdebat sering sama istri. Gimana nih Bi? Gimana nih Mi? Saya juga bingung. Waktu itu 2019 lagi ngetren-ngetrennya ojek online, Bapak Ibu semua. Pendapatan ojek online besar-besar. Mi, gimana kalau Abi nyoba nge-grab? Abi gak akan ngeramar kerja lagi. Abi tahu berapa tahun jadi karyawan gak ada perubahan. Saya pengen nunggu Allah mau bawa saya kemana nanti. Saya nyoba jadi ojek online dulu. Akhirnya saya daftar Grab, Bapak Ibu. Tahu nggak dulu daftar Grab? Itu pun harus bayar loh, 350.000. Belum bikin surat kuning, surat kelakuan baik.
saya jadilah ojek online. Tanpa sepengetahuan orang tua saya nge-grab. Cuman yang tahu istri saya. Karena saya yakin orang tua saya akan malu dan gak akan ngehargain saya kalau tahu. Saya ngojek. 2019 Ramadan saya paling ingat sampai hari ini. Itu adalah bulan-bulan terberat saya waktu jadi ojek online. Dimana kalau berbuka saya harus nyari takjil karena saya masih di jalan. Dimana ketika berbuka saya masih nganterin GrabFood. Bapak Ibu semua orang yang mau berbuka puasa. Saya masih ingat sekarang kalau lagi adzan Allahu Akbar, saya nyari masjid. Di situ cuma ada bala-bala teh gelas saya makan. Untuk mendapatkan penghasilan 100.000 per hari, saya harus nyalain aplikasi lagi setiap habis berbuka. Sampai jam 10 sampai jam 11 saya nyalain aplikasi. Malam itu baru saya dapat 100.000. Ya Allah, kenapa kayak gini? Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, di sini saya mulai was-was sama istri. Mulai sering debat lagi. Istri kandungannya udah makin besar. Saya was-was sama istri. Bi, bulan depan, bulan Agustus. Bulan itu pasti ada yang telepon. Pasti ada yang minta bayar kontrakan. 15 juta dalam 1 tahun. Boro-boro 15 juta. Pendapatan 30.000 sampai 70.000 itu gak cukup untuk ngumpulin 15 juta. 1 juta aja gak mungkin. Bahkan saya masih ingat di kala itu makan setiap hari. Kalau mau beda rasa, mie rebus, mie goreng, mie soto. Kalau mau makan nasi, ke warung nasi saya masih ingat di depan komplek Giri Asri itu ada warung nasi. Saya sama istri berdua, anak saya beli setengah sayur sop. Jangan ke 15 juta, makan aja kurang. Terus gimana Mi? Terus gimana Bi? Nggak ada solusi waktu itu. Akhirnya di bulan Juli saya dapat orderan Bapak Ibu semua. Ini nggak pernah saya terlupakan. Saya dapat orderan sore hari jam 5. Nyala aplikasi itu. Dari Purwakarta ke Karawang, beda kota. Kalau saya terima orderan itu, saya pasti kemagriban. Di situ mendung dan saya pasti kehujanan. Tapi andai saya nggak terima, saya pasti rating Grabnya akan turun. Belum tentu besok dapat orderan lagi. Akhirnya saya terima Bapak Ibu orderan itu. Saya berangkat ke Karawang nganterin ibu-ibu pulang dari pabrik. Saya anterin, saya pulang. Benar prediksi saya, hujan dan adzan maghrib. Di situ saya nangis. Saya nangis di jari-jarinya di tengah guyuran hujan. Ya Allah, kata saya, bulan depan harus bayar kontrakan. Untuk nyari 25.000 aja harus keluar kota dulu pakai motor. Harus kehujanan dan maghrib pun harus tunggu pulang ke rumah dulu. Saya ternyata gak bisa apa-apa. Saya gak punya apa-apa. Bahkan ketika saya ngojek dari bulan-bulan kemarin, gak ada yang nawarin kerjaan ya Allah. Gak ada yang nawarin bisnis, saya sendirian. Gimana bulan depan saya bayar kontrakan ya Allah? Saya ngomong curhat sejadi-jadinya waktu di motor. Gak ada yang lihat saya. Ya Allah, tolong kasih petunjuk. Gimana caranya saya keluar dari permasalahan perekonomian ini. Minimal bulan depan saya bisa bayar kontrakan. Saya nggak punya uang 15 juta ya Allah. Saya pasrah waktu itu. Mungkin itu yang dinamakan tawakal kata saya. Saya pulang. Gak lama setelah itu ada keajaiban datang. Ada yang nelfon saya Bapak Ibu semua. Namanya Pak Sunario. Fotonya ada nih. Gi, ini ada sebuah bisnis. Kalau kamu jalanin, kamu akan punya penghasilan, punya mobil, punya rumah. Baru pertama kali dalam hidup saya ada orang ngomong, nawarin bisnis langsung ngasih tahu hasilnya. Masa ada Pak bisnis kayak gitu? Ada. Kalau kamu nggak percaya, saya akan liatin ke kamu. Datang ke Bandung. Saya waktu lagi nggak ada pilihan lain. Satu-satunya orang yang nawarin cuma Pak Sunari waktu itu. Saudara saya nggak ada yang nawarin kerjaan, nggak ada yang nawarin bisnis. Pak gimana caranya? Saya mau bismillah. Sini Gi. Dulu belum ada Zoom, belum ada TikTok 2019. Belum ngetren main-main online. Sini Gi datang ke kantor. Kantornya di mana Pak? Di Bandung. Dalam hari itu nggak punya duit saya ke Bandung. Lalu saya cari teman saya yang pengen punya mobil. Saya ajak teman saya yang punya duit. Bay, antar saya ke Bandung. Ada bisnis yang bisa bikin kita punya Pajero, punya rumah katanya. Emang ada, ayo ke Bandung lah saya.
Saya ketemu Pak Sunario waktu itu. Pak Sunario udah agak tua waktu itu juga sih. Saya masih agak muda. Lihat Ki, Bapak aja kayak gini udah punya Pajero. Pajeronya diliatin. Bapak aja kayak gini udah punya rumah 1 miliar loh. Kalau muka-muka kayak kamu ngerjain bisnis ini, saya yakin 1 bulan dapat motor. Wih, dengan pedenya Pak Sunario ngomong kayak gitu. Kamu kerjain Ki, muka kayak kamu 1 bulan dapat motor. Emang motornya nilainya berapa Pak? Waktu itu Pak Sunario bilang 15 juta. 2019 motor cash masih 15 juta. Loh, dalam hati saya, sama persis dengan kontrakan saya 15 juta loh. Yang harus dibayar di bulan Agustus itu. Jangan-jangan ini takdir Allah kata saya tuh. Saya minta bayar kontrakan, kata Pak Sunario 1 bulan saya bakal dapat motor 15 juta. Saya akan pakai buat bayar kontrakan. Sini Ki KTP-nya katanya. Saya di situ baru sadar ketika Pak Sunario bilang, sini Ki KTP-nya. KTP ada tapi duitnya nggak ada. Tapi saya gengsi ngomong ke Pak Sunario. Pak, saya akan daftar tapi nggak hari ini Pak. Saya mau izin istri dulu. Jadi bapak-bapak ibu, kalau ada yang bilang izin istri berarti nggak punya duit itu. Beneran. Itu alasan supaya harga diri saya nggak jatuh di depan Pak Sunario. Saya izin istri dulu Pak Sunario. Kata Pak Sunario, oke lah izin istri dulu. Nih saya kasih sampel produk Eco Racing waktu itu ya. Saya pulang. Saya belum berani ngomong sama istri. Karena 2 kali saya gagal. Saya cobain dulu Eco Racing-nya Pak sambil ngojek. Saya ngojek tuh dari pagi sampai sore. Biasanya besoknya harus ngisi bensin lagi. Kok ini masih ada sisa kata saya tuh untuk setengah hari. Wah, selain perusahaannya ada, legalitasnya ada, produknya ada, ini produknya bagus. Saya langsung malamnya memberanikan diri ngomong sama istri itu di hari kedua. Mi, bulan depan bulan Agustus akhir ini kita harus bayar kontrakan Mi. Dari kemarin emang gak ada solusi, tapi ada yang ngasih tahu Abi. Bisnis yang bisa dikerjain 1 bulan bisa dapat 15 juta. Apa? Waktu itu Eco Racing.